Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat satu orang sahabat yang sangat terkenal dalam sejarah yang dikenal dengan nama Tolhah, ya, Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal dalam sejarah dengan keberaniannya, ya, terutama keberanian beliau ketika perang Uhud, karena beliau merupakan salah satu tameng yang berjasa besar melindungi Rasulullah di perang Uhud, sehingga Tolhah bin Ubaidillah itu mendapat julukan dari Rasulullah sebagai seorang syahid yang berjalan di muka bumi begitu. Nah, jika kita telusuri sejarahnya, Tolhah bin Ubaidillah ini adalah seorang dari kalangan Quraisy begitu, sama dengan Rasulullah tentu saja di kota Mekah, dari satu klan, ya, Bani yang memang satu suku dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Quraisy itu kan satu suku besar di kota Mekah, dan di bawahnya itu terdapat beberapa bani klan, ya, yang itu kemudian Tolhah bin Ubaidillah itu berada satu klan bani dengan Abu Bakar As-Siddiq begitu. Dan Tolhah bin Ubaidillah ini pada awal sejarahnya sebetulnya merupakan seorang pedagang, ya, pedagang yang sangat sukses begitu, sehingga dari segi ekonomi beliau adalah orang yang sangat mapan saat itu di sana, ya. Dan beliau itu masuk Islamnya melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan Tolhah bin Ubaidillah itu termasuk dari kelompok As-Sabiqunal Awwalun, artinya golongan pertama yang memang memeluk Islam, golongan pertama dari sahabat Rasulullah, ya. Tercatat bahwa Tolhah bin Ubaidillah ini termasuk dari 8 nama pertama yang masuk Islam. Jadi 8 orang pertama yang memeluk Islam itu diantaranya adalah Tolhah bin Ubaidillah, artinya termasuk generasi pertama beliau ini dalam kelompok sahabat begitu. Dan kemudian Tolhah pun termasuk dari salah satu orang dari 10 orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga begitu. Karena dalam satu hadis bagaimana kita ketahui dan yang sangat terkenal begitu dalam sejarah Islam, bahwa ada 10 nama sahabat yang disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, dijamin sebagai penghuni surga oleh Rasulullah. Dan di antara 10 orang itu adalah termasuk nama Tolhah bin Ubaidillah, ya. Nah, artinya Tolhah bin Ubaidillah ini termasuk sahabat yang memang memiliki keistimewaan, sehingga nama beliau termasuk di antara 10 nama yang dijamin surga itu dalam hadis Rasulullah tersebut begitu. Tolhah bin Ubaidillah ketika di awal sejarah masuk Islamnya itu ada satu peristiwa yang cukup unik, karena pada awalnya beliau melakukan perjalanan dagang begitu, kemudian di daerah lokasi beliau ketika berdagang itu ada seorang pendeta yang bertanya kepada para pedagang itu, siapakah di antara kalian yang merupakan orang Mekah, yang pedagang yang datang dari Mekah? Tolhah mengatakan, saya dari Mekah, kata Tolhah. Kemudian pendeta itu mengatakan bahwa di Mekah nanti akan ada seseorang yang menjadi nabi terakhir, bahkan disebut namanya begitu, jika engkau kembali ke sana, segeralah temui orang tersebut, karena dia sesungguhnya adalah seorang nabi terakhir gitu. Dan akhirnya tanpa berpikir panjang kemudian Tolhah segera kembali ke kota Mekah dari tempat berdagangnya itu. Segera kembali ke kota Mekah, dan ketika di kota Mekah dia bertanya kepada keluarganya, ada kejadian dan peristiwa apa saja yang
yang terjadi di kota Mekah ketika aku meninggalkan kota ini. Kata keluarganya bahwa di kota Mekah ada seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi. Dia adalah Muhammad bin Abdullah begitu. Dan kemudian dikatakan oleh keluarganya dan di antara yang menjadi pengikut dari Muhammad bin Abdullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Kata Tolhah bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabatku, kata Tolhah, itu adalah rekan teman baikku, dan aku mengenal Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang orang yang memang cerdas, bisa dipercaya begitu. Sehingga akhirnya kemudian Tolhah itu penasaran, dan akhirnya Tolhah menemui Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya tentang hal itu. Tolhah bertanya kepada Abu Bakar tentang benarkah bahwa Muhammad bin Abdullah itu mengaku sebagai seorang nabi dan engkau adalah termasuk sudah menjadi pengikutnya begitu. Kemudian Abu Bakar menjelaskan bahwa hal itu memang betul, dan dijelaskanlah oleh Abu Bakar tentang hal tersebut. Dan setelah Abu Bakar menjelaskannya, kemudian Tolhah bin Ubaidillah pun menceritakan peristiwa yang dialami ketika di lokasi beliau ketika berniaga berdagang, tentang perkataan pendeta yang dikatakan kepadanya bahwa di kota Mekah akan ada seorang nabi terakhir begitu. Dan keduanya setelah selesai itu, akhirnya setelah berdiskusi itu, kemudian Tolhah diajak oleh Abu Bakar untuk menemui Rasulullah, dan akhirnya di hadapan Rasulullah Tolhah menyatakan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat begitu. Dan itulah sebabnya Tolhah bin Ubaidillah termasuk dari 8 orang pertama yang masuk Islam, kelompok As-Sabiqun al-Awwalun, generasi pertama yang memeluk Islam atas jasa sahabat baiknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq begitu. Nah, ketika berita masuk Islamnya Tolhah diketahui oleh keluarganya Tolhah, tentu saja keluarganya marah ya, termasuk ibunya sendiri, ibunya Tolhah bin Ubaidillah itu, dia kecewa dan marah kepada Tolhah. Pertama mereka membujuk dengan bujukan yang halus agar Tolhah kembali kepada agama nenek moyang mereka, tapi karena Tolhah kemudian tetap bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya mereka, keluarganya Tolhah itu akhirnya memaksa dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras begitu. Jadi sempat juga Tolhah bin Ubaidillah itu mengalami penyiksaan terkait masuk Islamnya beliau begitu. Dan kemudian Tolhah bin Ubaidillah ini ketika terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Tolhah termasuk dalam rombongan awal yang berangkat hijrah ke Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah, karena Rasulullah itu hijrah tidak berbarengan langsung dengan rombongan pertama. Jadi rombongan pertama berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, dan baru kemudian nanti Rasulullah dengan Abu Bakar pergi ke Madinah begitu. Dan Tolhah bin Ubaidillah termasuk rombongan pertama yang berangkat ke kota Madinah begitu. Dan ketika di Madinah ya, beliau itu sangat besar jasanya. Misalnya ketika perang Uhud ya, ketika perang Uhud terjadi, beliau sangat besar jasanya karena melindungi Rasulullah. Ketika perang Badar, Tolhah tidak ikut perang Badar karena tidak sempat ikut, karena Tolhah saat terjadi perang Badar itu sedang mendapatkan tugas lain dari Rasulullah. Jadi waktu itu Rasulullah memerintahkan kepada Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid ya. Sa'id bin Zaid ini adalah adik iparnya Umar bin Khattab ya. Sa'id bin Zaid yang juga termasuk dari 10 orang sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah. Sa'id bin Zaid dengan Tolhah bin Ubaidillah itu pergi untuk menjadi mata-mata yang ditugaskan oleh Rasulullah, memata-matai kaum kafir Quraisy yang sedang melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam dan Syam ke Mekah, perjalanan dagang begitu. Nah, ketika mereka pulang dari tugasnya itu, ternyata ketika mereka datang ke Madinah, ternyata Rasulullah dengan para sahabat sedang melaksanakan perang Badar gitu. Dan ketika mereka menyusul ke lokasi Badar, ternyata pertempuran Badar sudah selesai, sehingga Tolhah tidak sempat mengikuti perang Badar. Namun tetap Tolhah diberikan bagian jatah dari harta rampasan perang di perang Badar. Ghanimah diberikan oleh Rasulullah kepada Tolhah gitu, karena Tolhah itu tidak ikut perang Badar bukan karena malas, bukan karena membangkang, bukan karena tidak patuh perintah Rasulullah, tapi justru sedang melaksanakan tugas Rasulullah yang lainnya begitu. Dan kemudian
apa namanya, Thalha bin Ubaidillah ini baru tercatat dalam perang Uhud ya. Beliau apa namanya sangat besar jasanya ketika perang Uhud melindungi Rasulullah, karena ketika situasi terdesak di perang Uhud ya, itu Rasulullah itu apa namanya akan diserang oleh kaum kafir Quraisy, dan saat itu yang ada di sekitar Rasulullah hanya ada 12 orang. 11 orang adalah kaum Ansor dan satu orang adalah Muhajirin, dan satu orang itu adalah Thalha bin Ubaidillah. Sampai kemudian yang 11 orang itu berguguran begitu syahid, sampai akhirnya yang terakhir melindungi Rasulullah adalah Thalha bin Ubaidillah gitu. Thalha ini sampai kemudian ketika sampai selesai perang Uhud gitu ya, Thalha itu apa namanya, beliau itu pingsan dan bersimbah darah begitu, sangat puluhan luka, yang banyak luka ya, sampai puluhan luka yang ada di tubuhnya, sampai kemudian dalam sejarah itu kemudian Thalha disebut sebagai apa namanya, asyahidul hayy ya, jadi orang yang syahid namun masih hidup begitu. Dan kemudian Thalha mendapat julukan sebagai seorang syahid yang berjalan di muka bumi, julukan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan Thalha itu di kelak kemudian hari itu apa namanya, ketika di kepemimpinan Abu Bakar ya, Umar itu beliau juga apa ikut berjasa dalam mengembangkan Islam. Dan nanti dalam peristiwa ketika perang apa namanya, ketika di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, terjadi perang Jamal namanya. Perang Jamal itulah kemudian yang menjadi akhir kehidupan Thalha bin Ubaidillah. Perang Jamal itu perang unta ya. Kenapa disebut perang Jamal? Karena itu adalah perang unta. Artinya satu perang antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Aisyah, istrinya Rasulullah. Aisyah saat itu naik di atas unta, sehingga perang itu disebut dengan perang Jamal, perang unta. Itu sebetulnya adalah dua kaum muslimin yang apa namanya, berperang karena memang ada kondisi yang memang tidak kondusif saat itu. Jadi ada kekacauan politik saat itu ya, yang berawal dari peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan begitu. Jadi apa namanya, kelompok Aisyah yang di dalamnya juga ada Zubair bin Awam, ada Thalha bin Ubaidillah di situ, itu menghendaki agar pembunuhan Utsman itu diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembaiatan khalifah. Tapi kelompok muslimin yang lain menganggap bahwa pembaiatan khalifah harus didahulukan daripada hal-hal lainnya, sehingga terjadi kesalahpahaman dan akhirnya berujung dengan konflik dan di perang Jamal itu. Dan kemudian disitulah Thalha bin Ubaidillah apa namanya, setelah peristiwa perang Jamal itu Thalha bin Ubaidillah menghembuskan nafas yang terakhir, dan kemudian beliau wafat tidak lama setelah peristiwa perang Jamal yang terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Demikian riwayat singkat mengenai sahabat mulia yaitu Thalha bin Ubaidillah. Mudah-mudahan riwayat singkat ini banyak manfaatnya dan kita bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.